Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat-Nya untuk setiap kasih karunia yang telah Ia nyatakan dalam kehidupan kita, nafas yang baru, kesehatan yang boleh kita rasakan pada saat ini. Dan kita boleh kembali berjumpa di dalam renungan harian Rabu 6 Juli 2022. Mari bersama-sama kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, Sang Pemberi kehidupan kami. Engkau senantiasa menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur untuk setiap apa yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau bersama untuk merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus yang akan memberi kekuatan kepada kami agar dapat memahami firman-Mu dengan baik dan juga dapat kami lakukan dalam menjalani kehidupan kami. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan yang terkasih, mari bersama-sama kita membuka Alkitab dari kitab Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal di kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kau lenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dan memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu, sampai satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawini dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau bagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, sebab itu insaflah dengan segala hatimu, dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi, tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu
dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah bertekun dalam hukum Tuhan. Perikop yang kita baca pada saat ini itu adalah pidato terakhir Yosua kepada bangsa Israel. Di sana kita bisa mencatat beberapa pesan yang disampaikan oleh Yosua. Pertama, mengingatkan bangsa Israel akan karya Tuhan yang telah membebaskan mereka. Yang kedua, bangsa yang masih tersisa menjadi milik pusakamu dan Tuhan yang akan menghalau mereka. Ketiga, kuatkan hatimu dalam memelihara dan melakukan kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan yang keempat, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Dan yang terakhir, jangan bergaul dengan bangsa yang masih tersisa, apalagi menyembah dewa mereka, karena jika itu terjadi, maka Tuhan Allahmu tidak akan lagi berpihak kepadamu. 5 hal ini menjadi pesan penting bagaimana bangsa Israel harus menata hidup mereka menjadi bangsa yang besar. Bagaimana bangsa ini harus menata kehidupan keluarga supaya menjadi lebih baik. Kita juga sering lupa tentang identitas kita, bahkan sering tidak lagi mengingat kebesaran Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Karena itulah Yosua mengingatkan mereka akan karya pembebasan Allah kepada nenek moyang mereka, sehingga mereka harus taat kepada hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Taurat harus menjadi panglima dalam tindakan moral bangsa Israel. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari bersama-sama kita bertekun mengasihi Tuhan. Jangan mencampur adukan hukum Tuhan dengan aturan bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Hukum-hukum Tuhan adalah kebenaran untuk menguji berbagai hal yang ditawarkan oleh dunia kepada kita, umat Tuhan. Olehnya itu, mari kita bertekun di dalam Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tiada hentinya kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap hal yang boleh kami lalui, dan Engkau senantiasa menyatakan kasih dalam kehidupan kami. Biarlah kami umat-Mu senantiasa bertekun untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Firman-Mu boleh senantiasa mengingatkan kami, menegur dan menasehati kami, agar kami boleh senantiasa hidup bertekun untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu. Roh Kudus yang akan memberi kekuatan kepada kami, menolong kami untuk senantiasa taat bertekun hanya kepada-Mu saja. Engkau senantiasa menjaga dan memelihara umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati mereka yang sudah lanjut usia. Senantiasa Engkau topang mereka. Biarlah mereka senantiasa bersuka cita dalam menjalani masa tua, pekerjaan umat-Mu. Bersyukur untuk setiap pekerjaan yang Engkau percayakan kepada mereka. Jaga senantiasa anak-anak-Mu. Biarkan mereka bertumbuh di dalam kasih-Mu, bertekun menjalani pendidikan mereka, dan senantiasa menjalani masa muda sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau hiburkan, kuatkan mereka yang berduka cita. Engkau pulihkan mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Dan kami bersama-sama bersyukur bagi mereka yang mengalami pertambahan usia, yang memperoleh berkat-berkat dalam bentuk apapun itu Tuhan. Dan kami boleh menjadi sumber bagi sesama kami.
Engkau beri hikmat kepada pemimpin kami memimpin bangsa dan negara ini, agar senantiasa mengalami keadilan. Engkau topang senantiasa umat-Mu yang Engkau pakai untuk menyebarluaskan firman-Mu di dunia ini. Dan untuk setiap pergumulan kami, rencana hidup kami, Engkau yang ikut campur tangan di dalamnya. Ampunkan segala dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami. Inilah permohonan ungkapan syukur kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.